Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawardari dan ada teman saya Kaila Zalfa Nashwatalita dan juga Amara Zahdia. Kami bakal berdiskusi mengenai salah satu masalah sosial yang ada di Bandar Lampung. Sebenarnya ini umum ada di Indonesia dan masalah sosial ini adalah masalah sosial yang sangat-sangat klasik. Bahkan ya, sebenarnya sudah tidak tabu lagi sebenarnya masalah sosial di Indonesia. Jadi teman-teman juga udah pada tahu bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang sudah sangat lama menjadi problem di negeri tercinta kita ini. Dan dalam diskusi ini kita nggak cuma bertiga nih, tapi juga ada Bu Ari dan juga Bu Fatima sebagai staf di Kelurahan Tanjung Agung Raya dan juga merangkap sebagai pendamping sosial Kecamatan Kedamaian dan juga pekerja sosial masyarakat yang pastinya bakal ngasih kita banyak banget ilmu baru dan juga pengetahuan yang lebih luas tentang masalah sosial yang sedang kita bahas ini. Jadi pasti teman-teman udah pernah dengar juga kan tentang yang namanya bantuan langsung tunai atau yang biasa kita sebut sebagai BLT. Nah, jadi topik utama kita selain dari masalah sosial kemiskinan, kita juga bakal menyinggung tentang bantuan langsung tunai tersebut. Nah, pertama, menurut hasil riset saya ya Bu, menurut IDN Times, program BLT di Indonesia itu pertama kali hadir di Indonesia itu pada tahun 2005. Sudah lama sekali ya, sudah hampir 2 dekade, 20 tahun sudah terlewati sejak pertama kali Sudah BLT. remaja kalau Iya. Nah, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 ini yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok pada saat itu. Nah, BLT ini dirancang untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga miskin guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi menantang. Betul ya Bu, begitu? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah BLT ini kan sudah jauh lama sekali, sudah 20 tahun lama. Sebenarnya apakah latar belakang adanya BLT ini dari tahun ke tahun tetap sama seperti 20 tahun yang lalu atau makin kesini selama 20 tahun ini terjadi perkembangan latar belakang diadakannya BLT ini? Oke, Mbak Retno, teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kehadirannya, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi yang seperti disampaikan oleh teman-teman, oleh Mbak Retno, bahwa BLT itu benar diinisiasi oleh Bapak Presiden di tahun 2005 itu. Dengan itu merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM yang diberikan oleh pemerintah supaya terjadi kestabilan perekonomian yang ada di negara kita di Indonesia. Nah, setelah itu kan BBM sudah berjalan baik dan segala macamnya. Nah, bentuk dari bantuan langsung tunai itu sekarang berganti nama menjadi beberapa bantuan yang itu ada program masing-masing. BLT-nya itu benar karena dia dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, sehingga benar bantuan langsung tunai, tapi bantuan langsung tunai yang bersyarat. Nah, jadi sekarang itu ada syaratnya. Jadi dari setiap bantuan itu, nama bantuan dan program tersebut itu ada syarat-syaratnya tertentu yang itu menjadi program baru di tempat kita di kementerian seperti itu. Jadi kayak sekarang itu dari BLT namanya berubah, mekanisme pembayarannya berubah, sistem pembayarannya berubah, apa yang akan dibayarkan dan sebagaimana itu berubah sampai dengan di tahun 2024 ini ya, seperti itu. Oke. Berarti perubahan yang cukup signifikan ya Pak? Dari 20 tahun yang lalu yang itu awalnya hanya menjadi sebuah kompensasi, sekarang menjadi bantuan yang bersyarat. Dan sifatnya kontinu. Kalau pada waktu itu kan hanya keadaan tertentu saja. Pada saat ini diberikan itu. Nah, sekarang ini dia kontinu, ada terus-terusan. Berarti sudah jangka panjang gitu ya? Jangka panjang, benar bahasanya gitu. Jadi geser di tahun 2025, di tahun 2027 itu bentuk nama lain dari BLT. BLT dulu yang diambilnya di kantor pos ya, terus ganti namanya
menjadi bantuan sembako, ada BPNT, terus PKH, ada PKH ya. Itu sejak tahun berapa ya Bu PKH-nya? PKH ada di Indonesia itu di tahun 2007. 2007. Berarti 2 tahun setelah BLT-nya. Benar. Jadi BLT ada, rame, kelihatan, dipelajarin oleh beberapa ahli, terus akhirnya muncullah bersyaratnya bentuknya itu adalah PKH. Nah, PKH muncul di tahun 2007, ada pertama kali itu di Kabupaten Jawa Barat, ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, dari pilot projectnya di Jawa Barat. Setelah itu nanti bergeser di tahun seterusnya, kalau saya nggak salah itu di tahun 2011, 2010 itu geser ke beberapa kota kabupaten di provinsi yang lainnya. Ada di Lampung khususnya itu dari tahun 2011. Berarti sekitar 4 tahun. Ya, Jadi 4 tahun itu sampai di Lampung. benar. Jadi dipelajarin bagaimana mekanismenya, proyeknya seperti apa, bagusnya seperti apa, pembayarannya seperti apa. Nah, terus muncul ada di Lampung 4 tahun yang berikutnya di tahun 2011. Makanya di Kota Bandar Lampung itu pertama kali di tahun 2011. Nah, proses jalannya, realisasinya itu di tahun 2012. Jadi 2011 tuh kami menentukan siapa-siapa yang menerima, itu di tahun 2011, validasi segala macam. Di 2012 barusan lahirlah yang namanya program Keluarga Harapan. Itu merupakan bagian dari bantuan langsung tunai yang bersyarat, ada di Kota Bandar Lampung. Nah Bu, bagaimana sih program BLT ini dirancang supaya dia bisa efektif dalam mengatasi kemiskinan di Bandar Lampung? Terima kasih banyak Mbak. Kalau diomongin bantuan itu bisa mengentaskan kemiskinan gitu ya. Iya. Nanya lagi ya, memang besarnya berapa kok bisa mengentaskan kemiskinan? Iya. Mungkin kalau dikasih 2 miliar gitu ya, langsung Kaya se-Indonesia. Miskinnya beneran hilang. Nah, benar. Jadi kami tuh dari kementerian berpikirnya adalah bukan jangka waktu pendek. Jadi bukan saat ini dikasih duit 500.000 terus ibunya jadi kaya, bukan. Kami kasih pancingan uang itu, bahasa kami yang memberi dorongan stimulus untuk keluarga tersebut. Apabila punya anak sekolah SD, kami akan bayarkan. Jadi anak ibu-ibu kan termotivasi untuk menyekolahkan anaknya SD. Apabila punya anak SMP, kami akan bayarkan sampai dengan di jenjang anak SMA. Pada awalnya kami itu komponennya belum sampai SMA, jadi belum dibayarkan untuk anak yang SMA. Di awal-awal itu yang dibayarkan tuh hanya kalau nggak salah itu ibu hamil balita, anak SD, SMP, sama lansia, benar kayak gitu. Saya juga agak nanti dicari di searching. Awal itu cuma berapa, terus nanti bergeser. Berarti yang tadinya ruang lingkupnya sedikit kemudian berkembang lebih luas. Benar, jadi lebih luas lagi, lebih banyak. Terus nanti tambah lagi lansia dan disabilitas, itu ada tambahan lagi. Jadi sampai dengan itulah syaratnya, bantuan langsung tunai itu adalah uangnya. Dulu diberikannya dalam bentuk uang, beneran ada uangnya gitu. Terus segitu ganti ada dengan pemerintahan yang baru, uangnya itu udah di dalam bentuk ATM. Jadi bukan lagi masyarakatnya yang nerima uangnya dalam bentuk 200.000 rupiah 2 lembar atau 4 lembar gitu, enggak. Tapi dia dalam ATM, silakan ambil sendiri. Kami sudah kirimkan di situ, dia yang akan distribusikan sendiri, menggunakan sendiri. Nah itulah nanti yang mungkin berikutnya Mbak akan nanya, bagaimana sih cara dia untuk manage-nya, untuk jangka panjangnya, untuk kehidupan dia berikutnya. Nanti kita akan ngobrol dengan itu. Jadi tetangganya. Iya. Kan sudah jalan dari 2012 nih Bu, sampai sekarang sudah 2024. Yang Ibu lihat progresnya, terutama di kelurahan Ibu ini, apakah menurut Ibu program BLT ini sudah efektif gitu, sudah memberikan dampak positif ke masyarakatnya gitu? Oke, ini sebagai itu ya, sembari Mbak
eh, apa namanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan nanti kita akan hubungkan dengan keberhasilan kita ya. Oh iya. Ya. Jadi keberhasilan program keluarga harapan, program sosial bantuan apa yang lainnya itu bukan terus tiba-tiba orang yang kita bantu itu rumahnya ramai semua, Iya. dari grid terus jadi punya tembok semua, karena duitnya terus terang kalau 2 miliar dikasih mungkin cukup untuk Langsung itu. terasa ya. Nah, cuman kan yang dikasih itu yang diberikan nominal masih lumayan kecil. Iya. Nah, itu yang sebenarnya kami manfaatkan kan itu adalah ibu-ibu kalau mau dapat bantuan anaknya harus seperti ini. Jadi sehingga peningkatannya itu adalah tadinya jumlah anaknya tidak sekolah itu besar sekali, karena dia termotivasi untuk kalau anak saya disekolahkan di ini dapat uang segini sekolah. Nah, ya kan Bu, anaknya nggak mau sekolah, Jadi mau sekolah. dipaksa suruh sekolah. Nah, sampai anak itu dibilangin kayak gini ya Bu ya, sekolah dong biar ibu dapat bantuan gitu. Nanti kalau kamu sekolah ibu dapat bantuannya sudah buat, akan dibeliin tas, akan dibeliin baju, Jadi beli sepatu, motivasi. fasilitas dia untuk sekolah. Nah, jadi dari situ anak termotivasi untuk bisa sekolah. Ibu-ibunya juga kan gampang ya untuk apa namanya, tidak perlu harus membujuk anaknya sekolah. Dia tuh tahu bahwa nanti saya itu gara-gara saya sekolah, ibu saya dapat uang, nanti saya dibeli sepatu baru, ya. Dibeliin baju baru, udah jadi motivasi untuk mereka melakukan itu semua. Jadi angka anak putus sekolah itu kecil, jumlahnya berkurang. Iya. Anak yang nggak sekolah itu jumlahnya berkurang. Lulusan SMA iya. itu meningkat. Jadi kesejahteraan itu naik apabila jenjang pendidikannya juga berubah ya kan? Ya benar. Jadi lulusan SMA yang sekarang ini di tahun-tahun belakangan ini itu banyak sekali. Nanti makanya terus akhirnya kami punya program lain, punya ada yang lain, itu nanti akan menggulkan mereka sampai dengan perguruan tinggi. Pernah dengar ada kuliah? Iya. Nah, itu semua adalah bantuan dari program sosial, dan itu tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dengan cara memberikan edukasi bahwa pendidikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi bukan dikasih 200.000 sekarang terus nanti kaya. 200.000 sekarang 5 tahun ke depan nanti kita yang akan kayanya di sana. Kayak gitu Untuk memotivasi. Iya, untuk memotivasi dia untuk bisa sampai ke goalnya. Jadi mengentaskan kemiskinan untuk masa depan gitu Iya, ya. benar. Jadi bukan untuk sekarang. Jadi bukan orang tuanya yang miskinnya hilang, tapi Iya. nanti Pendidikan anak. pendidikan anaknya yang naik, Naik sehingga sehingga nanti mengubah anaknya Bisa bantu itu perekonomian. Iya. bantu perekonomian bisa keluarga. bantu perekonomian keluarga. Kebetulan ibu ini adalah salah satu penerima program, dan yang salah satu yang berhasil. Jadi anaknya pada waktu sekolah apa Bu, SMP SMA Kuliah juga pakai kuliah. Nah, terus yang dapat dari program PKH yang semua Iya. tiga-tiganya. Iya. Jadi dari yang paling besar yang setelah lulus kuliah ini, dia waktu itu masuk program di tahun berapa ya? 2000 SMP damai. SMP-nya dapat bantuan, SMA-nya dapat bantuan, kan terdorong kan? Iya. Dengan SMA terdorong Lanjut lagi lulus sampai kuliah. Sampai sekarang, mohon maaf ya kalau orang bilang miskin itu keturunan, Iya. ada benarnya. Hmm. Karena ibu yang miskin nggak bisa nyekolahkan anaknya, sehingga anaknya miskin lagi. Nah, iya. itulah yang terus memotivasi kami untuk ibunya dibantu untuk bisa mendorong anaknya, akhirnya anaknya bisa berhasil, dan sekarang anaknya bisa mengangkat derajat orang tua dengan pembiayaan. Jadi bang PCA. Ya. Coba kalau Ada pemerintah nggak ngasih hasilnya. pancingan, Iya. ngasih motivasi gitu, nggak bisa disekolahin. Nah, seperti itu. Jadi, Berarti sebenarnya efek jangka panjangnya dari uang itu tuh bukan sebagai modal usaha ya Bu, tapi lebih ke memotivasi orang tua atau si penerima dari bayi itu untuk menyekolahkan anaknya, untuk menseriusi pendidikan anaknya begitu ya. Ya, benar, seperti itu. Jadi kami itu sebenarnya plannya banyak, rencananya banyak. Iya. Jadi kami itu tahun 2019, kami tadinya direkrut pendamping itu direkrut sebagai hanya
tim validasi data, tim pengawas untuk bantuan itu apakah digunakan dengan baik atau tidak dengan masyarakat gitu. Ngawasinya kan anaknya putus sekolah berarti uangnya nggak dipakai untuk bayar sekolah. Iya. Anaknya sekolah sepatunya nggak benar, nggak bagus, bajunya nggak bagus kan berarti nggak dipakai untuk anaknya yang sekolah ya. Nah kami juga pada tahun 2017 sampai dengan sekarang kami ditingkatkan kapasitasnya. Jadi kami dilatih oleh Kementerian Sosial untuk mendapatkan beberapa pelatihan terkait tentang pengelolaan uang, ekonomi, terus menjadi motivator untuk ibu-ibu melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terus diajarkan untuk bagaimana dari 0 hari sampai dengan 1000 hari pertama, namanya stunting gitu. Iya. Nah kami diajarkan itu. Jadi pendamping program sosial atau pendamping sosial itu diberikan materi peningkatan kapasitas untuk beberapa permasalahan sosial. Jadi yang tujuannya adalah yang itu kan tadi tujuan utamanya adalah mengirim mereka sampai dengan lulus SMA. Iya. Nah, ditambah lagi dengan kalau misalnya ibu-ibu di tempat tersebut punya kreativitas, punya usaha, dia bisa melakukan sesuatu hal, itu kami bisa memfasilitasi juga. Jadi kami juga lintas sektor bekerja sama dengan kementerian yang lainnya untuk bisa membantu ibu-ibu penerima manfaat itu untuk bisa sampai di penentasan kesejahteraan. Dari usaha yang mereka lakukan, apabila mereka membutuhkan link ke perdagangan atau tenaga kerja atau yang lainnya, itu kami akan siap membantu. Cuman masalahnya adalah ibu-ibunya terlena dengan Ada satu bantuan. yang graduasi mandiri, Mbak Tri itu juga udah berhasil, warga sekarang Nah, iya. graduasi mandiri, kakak juga. Nah, benar-benar. Ya, sebenarnya gini, Mbak ya, kalau saya pelajarin ya Bu ya. Jadi mereka itu nggak pingin berhasil itu karena mereka tuh manja, enakan dapat bantuan daripada duit, berusaha, jadi dapat duit. Ya udahlah, nanti bulan depan dapat lagi. Iya. Jadi kalau saya berhasil, kayak saya jadi pintar, Udah nggak dapet lagi. nggak dapet lagi. Nah itu mindset yang itu yang sekarang pendamping sedang harus pelan-pelan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada penerima manfaat untuk bisa menghilangkan itu. Lebih enak tangan di atas daripada tangan di bawah ya. Iya, benar. Lebih apa ya, besar derajatnya gitu ya. Nah itu yang saat ini kebelakangan ini kami sedang melakukan itu. Jadi memotivasi mereka untuk mandiri, punya usaha itu dari dia sendiri, nabung. Terusnya itu kalau mereka butuh peningkatan kapasitas, mau kursus menjahit, nyulam misalnya, buat pelatihan pembuatan batik yang lagi rame, yang eko apa yang pakai daun, eco-print. eco-print. Nah, benar. Terus mau bercocok tanam atau segala macam itu, insya Allah kami akan fasilitasi. Pendampingnya udah disiapkan, tinggal yang mau difasilitasi yang di DPR-nya. yang lagi mau apa tidak gitu ya. Jangan karena lagi diliatin dilakukan, tapi kalau nggak diliatin nggak dilakukan. Iya, Kan harusnya itu dari dalam ya, Iya. dari dalam hatinya. Itu kebutuhan. Nah itu yang sulit. Karena SDM, pola pikir dengan merasa patah hati, patah semangat. Kan ada perasaan orang tuh kayak gini Mbak, emang saya itu udah dilahirkan miskin, Udah rendah diri dulu. udah rendah diri dulu. Sehingga jiwa berjuangnya, jiwa untuk bisa membajunya Juga bagi rendah. itu nggak rendah, nggak ada motivasi untuk nanti kalau saya melakukan ini saya akan jadi itu nggak ada. Udahlah, saya emang ditakdirin miskin. Padahal miskin itu adalah keputusan ya, Iya, bukan takdir. Bisa dirubah. Bisa dirubah. Bisa dirubah. Ada Jadi, motivasi. mereka ada motivasi, ada semangat untuk berubah. Itu barusan. Tapi kalau dia emang ngerasanya seperti itu ya. Makanya ya, mudah-mudahan minta doanya ya. Mudah-mudahan mbak-mbak juga semua bisa, paling nggak gini, dari diri kita sendiri, jangan kita ngerasa miskin. Ketika
kita harus kaya, walaupun itu kayaknya pengetahuan, uangnya pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting kita punya jiwa-jiwa yang kaya, jangan bersyukur, jangan mintanya diberi terus. Nah, Bu, selain pola pikir masyarakat yang menerima bantuan yang mungkin rendah diri tadi, terus mereka juga nggak punya semangat berjuang, terus tercenderung manja, ada lagi nggak sih Bu tantangan dalam menyalurkan program BLT ini? Oke, ini kalau tantangan, kalau saya di atas tuh nggak merasain benar-benar sih. Yang ngerasain ini, alhamdulillah. Tim ini selain PSM, dia adalah keluarga penerima manfaat, terus beliau juga adalah ketua dari kelompok. Jadi pendamping itu supaya lebih terkoordinir masyarakatnya, sehingga di bawah itu kementerian mekanisme program kerjanya, proses kerjanya itu adalah pendamping itu mempunyai ketua kelompok. Ketua kelompok itu, satu ketua kelompok itu membawai 15 sampai 20 orang. Nah, jadi berarti logikanya di satu kelurahan itu ada beberapa kelompok yang dibawahi oleh pendamping gitu. Ini merupakan salah satu ketua kelompok. Kalau saya bilang tadi motivasinya rendah segala macamnya, kalau menurut Ibu apa Bu permasalahan di bawahnya? Ya masih sekitar Nah, itu yang motivasi rendah, semangat rendah ada itu sebagian yang begitu, ada yang sebagian yang enggak seperti itu ya. Iya. Ada juga yang beberapa persennya yang punya motivasi yang ingin bangkit. mau bangkit. Itu yang mengakibatkan hal-hal lainnya, seperti dia malas untuk bertemu dengan saya. Saya itu punya kewajiban dari Kementerian Sosial 1 bulan sekali melakukan pertemuan kelompok. Yang tujuannya itu adalah selain saya memberikan edukasi, materi yang diberikan oleh kementerian itu saya tuangkan lagi kepada ibu-ibunya. Itu juga ajang saya untuk mengevaluasi apakah bantuan saya tepat sasaran sampai di orangnya, terus apakah digunakan dengan baik sama orang tersebut. Nah, motivasi dia untuk ketemu saya itu kecil. Kalau dibuatin jadwal untuk pertemuan tuh yang banyak alasannya. Tiba-tiba sibuk. Terus sibuk. Terus tiba-tiba punya urusan keluarga. Yang paling parah adalah tiba-tiba sakit. Tadi chat aja. Begitu jempotin jadwal, tiba-tiba sakit. Jadi rendahnya motivasi untuk bangkit. Jadi akhirnya bertemu. Terus akhirnya tidak menggunakan uang dengan efektif. Pada saat dapat bantuan, pasar ramai. Ramai cair gitu. Saya toko elektronik sampai bonding rambut. Dengan toko skincare. Itu yang ramai ya. Nah, jadi menggunakan duit itu nggak efektif ya. Nggak yang emang kalau lebih untuk bayar anaknya sepatunya masih bagus, bajunya masih bagus. Bayaran kan sekarang ada program pemerintah yang lainnya ya untuk bayaran ya, bahwa bayar SPP sekolah itu digratiskan atau segala macam. Terus masih ada kan uang, seharusnya itu safety uang itu bisa digunakan untuk dia usaha, apa digunakan dia untuk melakukan apa, ini enggak bonding. Kebanyakan yang musim-musimnya rambutnya lurus semua rambutnya ya. Terus akhirnya kalau enggak DP motor, beli kipas angin. Nah itu yang Apa yang kita nggak punya? kayak gitu. Mudah-mudahan aja nggak kayak gitu. Soalnya marah kalau kayak gitu. Nah begitu dia ngerasa bahwa kan punya jadwal ya, bulan depan dapat lagi. Udah lah, bulan ini aja duitnya digunakan dihabisin aja. Kan sebel ya. Kadang-kadang saya itu kalau ngomong, tahu nggak Bu, uang yang dikasih ke ibu itu uang utang loh. Utang negara katanya Iya benar, itu uang, bukan uang hasil dari apa yang ada di Indonesia. Dijual terus untungnya terus diberikan untuk masyarakat, bukan seperti itu kan, tapi itu adalah utang. ternyata sebagiannya dari utang. Dan malah dipakai bonding. Nah, kita yang bukan punya uang, cuman emang transferkan aja, cuman bagi-bagi aja kan, apalagi yang Ada pertanggungjawaban. apalagi Menteri Keuangan Bu Sri yang mungkin saya bayarnya dari mana, tapi kalian melakukan itu gitu. Hanya itu ditugaskan kepada kami untuk bisa mengawasi hal-hal tersebut. Dengan seperti itu. Lebih sering
apa ya, mengutamakan kesenangan sesaat gitu. Benar. Untuk masa depan. Benar. Iya. Jadi pola pikirnya yang belum berubah. Makanya tujuan dari sebulan sekali mereka bertemu dengan saya itu untuk saya nasihatin. Tapi malah Kabur. Pura-pura sakit. Sakit. Ada urusan. Ada urusan. Mungkin mereka udah sadar kalau itu dana nggak digunakan secara Baik. semestinya. Jadi kalau kecek ketahuan gitu, mungkin malu atau takut. Nah, karena kan kamu punya hak untuk Iya, merekomendasikan apabila dana bantuan tersebut tidak Dari digunakan dia. dengan baik. Baik, ya. ya. Karena ini banyak yang lebih membutuhkan daripada ibu tersebut kalau emang ibu tersebut merasa uang tersebut tidak begitu berfungsi untuk Iya. dia, ya kan? Nah itu yang membuat dia takut. Nah, seperti itu. kemudian ini Bu, saya kan pernah ada pengalaman kerja jadi pantarlih ya waktu beberapa bulan sebelum pilkada itu. Nah, Oke. jadi kejadiannya itu waktu saya mau sensus ke salah satu tetangga saya, beliau itu menyambutnya dengan, loh kirain mau bagi-bagi bantuan gitu. Nah, ya jadi beliau ini tuh kakek-kakek sudah sepuh, duda, hidup sendiri. Tapi sebenarnya anaknya masih, tapi yang sudah berkeluarga masing-masing kan. Nah, yang menjadi pertanyaan ada dari kejadian di situ, saya timbul nih pertanyaan. Kakek-kakeknya tuh nanya gini. Jadi sembari beliau mengisi kertas sensus saya, beliau nih mengeluhkan, kok yang dapat bantuan malah orang-orang muda itu yang masih bisa kerja, sementara saya yang sudah tua, sudah tidak kuat lagi gitu, malah terlewatkan gitu loh bantuan itu tuh. Nah, sebenarnya kriteria seperti apa sih untuk supaya orang ini tuh bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Itu menarik sekali tuh. Memang itu yang Mbak harus disosialisasikan. Jadi sebenarnya Mbak, kalau pertanyaannya ya, penting mana dapat bantuan antara muda masih punya anak tiga dengan bapak-bapak lansia yang sudah nggak bisa apa-apa lagi ya. Kalau ditanyain dengan kita orang sosial, mungkin Mbak kasihan yang nggak bisa kerja tuh, gitu ya kan? Ini nggak ada yang ngasih uangnya, ini bisa-bisa selip-selip nggak ada lagi. Iya ada yang ngasih, ada yang nyari, nggak bisa nyari sendiri. Tapi kalau dari sisi sosial, dinas sosial, kementerian sosial terkait tentang bantuan, kami itu lebih memilih adalah ibu yang punya anak tiga, yang masih berproduktif, karena tanggungannya si keluarganya bapak itu cuma bapak itu sendiri, sedangkan tanggungan ibu ini masih ada anak tiga dan bapak dan kalau mohon maaf kalau bapak sudah sampai situ ceritanya ya kan. Pak Tani aja tapi yang tiga ini masih punya banyak cerita dalam hidupnya. Apakah itu ceritanya baik atau buruk, itu kan dipengaruhi oleh mereka. Nah, makanya kalau kami disuruh bilang, milih, Bapak itu ngomong gitu sama saya. Sering banget ketemu begitu. Paham ya, ngerti ya. Jadi ini bukan masalah siapa yang lebih miskin, siapa yang lebih menderita, bukan. Tapi siapa yang tanggung jawab hidup ini masih banyak. Iya benar. Nah, kalau yang tanggung jawab hidupnya tinggal dirinya sendiri, itu kecil, gampang ya. Tapi kalau bertanggung jawab terhadap 3 orang anaknya, 4 orang anaknya, 1 orang anaknya SMA, 2 orang anaknya yang masih balita, itu kalau balita itu besar dengan stunting, dengan besar dengan keterbelakangan mental, itu lebih besar lagi dampaknya bagi kami daripada bapak yang tadi. Iya benar. Benar kan? Makanya kalau ngomong gitu dengan saya, bapak ini bapak mau bilang, saya bilang jujur, mau bilang nggak jujur. Bapak mau dengar yang baik, yang enak apa yang nggak enak? Kalau benar dengar yang enak agak panjang ya Pak ya. Tapi kalau nggak enak, bapak itu bilang nggak ada gunanya lagi. Artinya begitu. Sebenarnya gitu, paling gampangnya ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kita dapat jatah dari sini kan 2 untuk BPT sembako. Nah itu saya harus milih ada 2. Nah cuman saya pilih saat itu Mbak Emuna kan saya Mbak itu sendirian. Cuman yang satunya Mbak itu dia ada cucu-cucunya, ada 3 yang masih sekolah. Jadi lebih baik saya pindahin Mbak. Padahal kalau soal kemiskinan ya lihat rumah keadaannya lebih banyak sendirian ini yang lebih susah memang. Kan ya itu balik lagi kata Mbak Ari, ya itu apa beliau saat itu Mbak Marni itu
masih ngaruh sekolah anak ketiga, sedangkan bapak dari anak tiga itu sudah nggak ada. Oh iya. Nah itu saya harus milih itu, ya udah ada kabari, balik lagi ya. Berarti bukan siapa yang lebih miskin, tapi siapa yang lebih punya tanggung jawab. Iya, membutuhkan dengan berat itu. Mbak itu dikasih 500.000 untuk apa dengan dia beli semua. Iya, dikasih 500.000. Berapa kalau bulan siang 400.000 ya? 1.200 sebulan. Sebulan 200. Iya. Nah, jadi sebulan 200.000 itu coba ya ini ya. Dia bisa cuma untuk makan aja. Kalau yang satunya bisa untuk sekolah anaknya, cuma naik sekolah, Beres PP segala macam. Nah, seperti itu. Jadi emang masyarakat itu image-nya kalau ada yang minta kakak KTP itu bantuan. Iya. Oh iya. Jadi mbak itu kalau datang ke sana itu bawa agak rapi, bawa Map, minta kakak KTP, nggak salah lagi nih dapat Bantuan. gitu. BLT-nya cair. Terus dapat cair, pasti di kepalanya adalah uang. Gitu ya. Nah jadi itu jadi PR, jadi tugas kami pekerja sosial. Nanti kedepannya kami akan tugasnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, karena akan itu merubah mindset, merubah pola pikirnya masyarakat terkait bantuan ini. Jadi kami ingin bantuan uang mah biasa, nggak usah. Coba bantuan ilmu, coba bantuan ini apa namanya proses usaha, coba bantuan bagaimana mengembangkan ilmu tentang selling, ya kan? Iya. Kan kalau mereka Berdagang. dapat 500.000 mah 2 jam juga habis. Tapi kalau dapat ilmu tentang selling, marketing, itu kan bisa jangka panjang kan saya bisa memperdayakan diri saya gitu. Nah, itu yang nanti kedepannya itu adalah jadi tugas dan tanggung jawab dari sekarang pun itu sudah jadi tugas tanggung jawab kami untuk bisa nyampe di situ. Berarti supaya namanya mengentaskan kemiskinan itu secara bulat menyeluruh, namanya orang tuanya, ibu bapaknya bisa usaha, anaknya bisa sekolah, lulus kuliah, jadi nanti kan empat makmur semua. Sejahtera keluarganya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Minta doanya mulai dari kita, mbak-mbaknya, anak dirinya, keluarga besarnya itu disampaikan tentang itu. Jadi jangan punya mindset orang miskin, harus punya mindset orang kaya. Jadi aus ilmu belajar. Dan kalau kami boleh tahu nih Bu, teknis penyaluran BLT dari pusat sampai ke kelurahan, lalu saat didistribusikan ke masyarakat itu seperti apa ya Bu? Oke. Nih, Ibu udah dari kapan Bu? Dari bantuan 2019. 2019. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa bantuan di tahun 2011 ada pertama kali. Itu terjadi beberapa kali perubahan. Jadi yang pertama, bantuan itu diberikan dalam bentuk tunai tadi. Mereka BLT ngambil ke kantor pos untuk mendapatkan bantuannya. Jadi awal-awal sampai dengan tahun 2006 apa 2000 berapa ya, nanti mbak-mbaknya bisa cek. 2016 menurut saya, bukan 2006. Dari 2011 sampai 2016 itu kami ngambilnya bekerja sama dengan kantor pos. Jadi uang dikirimkan ke kantor pos, dengan kantor pos dicairkan secara tunai. Terus dari tunai itu kami pendamping mendistribusikan atas nama A terima 500.000, uang 500.000-nya, atas nama B dapat 600.000, 600.000-nya tanda tangan di biro, nah kayak gitu. Untuk setelah itu tahun 2016 jalan ke sini semakin ke belakang karena banyak permasalahan terhadap uang tunai gitu. Orang kan kalau udah melihat uang tunai itu kayaknya hijau, setannya banyak. Terjadilah oknum-oknum yang memanfaatkan itu semua, sehingga geser ke sini kementerian, walaupun itu tetap dalam bentuk uang ada, tapi uangnya itu didistribusikan ke ATM. Jadi masyarakat penerima manfaat itu dibuatkan ATM oleh Bank Himbara namanya, himpunan bank-bank yang bekerja sama dengan kementerian. Di dalam itu banyak, ada BRI, BNI, Mandiri, BPF, itu bekerja sama dengan kami semua, yang tugasnya adalah menjadi penghubung antara kementerian sama masyarakat. Jadi uang dari kementerian yang harusnya dikirimkan siapa keberapa jumlahnya nominalnya dikirimkan ke bank tersebut yang akan mendistribusikan ke bawah.
akan dikirimkan atas nama Ibu A 600.000, Ibu B, Ibu C gitu. Nah, ibu-ibu tersebut sudah punya ATM dan buku rekening sendiri, sehingga kami hanya menginformasikan saja bahwa saat ini proses penyaluran sudah dilakukan. Tolong dipastikan di dalam rekeningnya masing-masing. Iya. Apakah uangnya sudah sampai ke rekening masing-masing, karena dari kementerian kan sudah ngerasa dan gitu ya. Ke bank, apakah sudah masuk ke dalam rekening masing-masing? Kalau sudah ada, monggo silahkan digunakan. Nah, digunakan itu kami juga ngajarin. Kalau misalnya butuhnya 100.000, ambil aja 100.000. Sisanya 400.000-nya tetap di Tabungan. Nah, di tabungan. Butuhnya cuma 200.000 aja. Nah, ini masalah di lapangan. Ada itu. Kalau pencairan ada uangnya, nggak ada yang disisain, semuanya diambil. Karena ini kembali lagi ya, pengetahuan masyarakat bahwa kalau uang ada di rekening itu nanti ditarik, ambil. Padahal nggak seperti itu. Kementerian itu kasih ATM itu, kasih buku rekening itu supaya mereka tuh bisa belajar nabung, Sekalian ditabungin. Biar bisa mengelola keuangan sendiri. Iya, bisa mengelola keuangan sendiri. Harusnya begitu, tapi kenyataan di lapangan. Nah, kami kan nggak bisa terlalu mengekang masyarakat ya, Iya. karena itu adalah haknya mereka. Begitu ATM buku rekening yang diberikan kepada mereka, itu adalah haknya mereka yang kami nggak bisa untuk melakukan apapun terhadap itu. Kami hanya bisa mengimbau apabila uangnya hanya dibutuhkannya segini, ya diambil aja segini. Mereka pintar. Saya butuhnya semua. Nggak mau tahu, pokoknya butuhnya Iya. semua. Benar. Mau ngomong apa lagi ya kan? Oh iya, kan kami juga nggak ngecek satu-satu dia apakah harus mau bayar kemana, apa yang dibeli segala macam, itu kan nggak bisa Iya, kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah deh, belum berjalan. Bukan gagal ya, tapi belum Iya. berjalan. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu juga yang jadi tugas kami untuk bisa membantu masyarakat untuk mengubah pola pikirnya bahwa punya tabungan itu enak loh. Jadi nabung itu kan bukan di belakang, bukan sisa, tapi harus menyisakan supaya punya uang. Jadi sekarang itu dari tadinya ambil di kantor pos bergeser ke bank himbara. Jadi ada beberapa, mungkin Mbak kalau melakukan riset di beberapa kota kabupaten tuh bank himbaranya beda-beda. Beda. Kalau untuk di Tanjung Agung Raya sendiri, kami menggunakan bank BRI. BRI. Ya. Di BRI-nya, Uni, Sabang itu kami bekerja sama di situ semua. Di sana ada namanya petugas bansos, petugas bantuan Bantuan sosial sosial. yang ditaruh, yang emang orang bank, itu yang tugasnya memfasilitasi. Kan kalau udah ATM buku rekening banyak aja ya masalahnya. Iya. Yang pinnya keblokir, hilang, Lupa. rusak, lupa pinnya, banyak lah itu. Jadi kalau bahasanya buat nambah pekerjaan gitu, begitu lah ya. Tapi emang harus seperti itu kan, karena tujuannya baik ya. Jadi sekarang sudah menggunakan ATM, buku rekening masing-masing yang di situ udah punya haknya dia sendiri. Tapi ada nggak sih Bu yang dengan adanya ATM dan bermaksud untuk mengelola keuangan sendiri, ada nggak sih yang berhasil menggunakan ATM ini? Kalau saya ini jawaban untuk di keluarga saya ya. Iya. Soalnya kalau saya menceritakan saya bilang A, B, C, tapi itu nggak tahu di tempat lain Iya. ada gitu ya. Saya khawatir salah. Bu Fatimah, laporannya bagaimana? Apakah ada KPM kita yang punya safety uang di ATM-nya terus bisa sisa dari pencairan satu ke pencairan yang lain, itu ada sisa gitu, ada cerita nggak? Nggak ada sih. Perlu diambil semua. Pas diambil nih Ibu. Pasti ambil semua. Diambil semua. Pasti ambil semua. Tapi yang kemudian ekonominya meningkat terlihat atau jadi buka warung atau bagaimana begitu ada Bu? Ada beberapa. Tapi ada ya udah gratis mandiri mereka, udah nggak jadi KPM PKH lagi. Karena dia sudah dianggap mampu ya. Tapi tadinya Iya, sekarang iya. berarti mengalami peningkatan ya. Putri Mariani gambar yang di dekat rumahnya Herman. Pak RT, ada Pak Kaling ya. Iya. Jadi benar ada satu. Mohon maaf ya Mbak ya, kebetulan saya itu di Tanjung Agung Raya ini baru 2023 2024. Jadi Ibu Sebelumnya baru. kan saya ada di Lampung Selatan, ya, saya baru di sini. Ini juga baru penyesuaian segala-gala macam. Mudah-mudahan ini jadi
Nah, yang kemarin kami udah obrolkan terkait tentang ini, dia jadi pekerjaan gitu. Iya. Kalau di Lampung Selatan saya sistem caranya bukan dia tidak ditabung di rekeningnya rekening. sendiri, tapi setiap kali pencairan dia menyisihkan uangnya ditaruh di kas kelompok. Kas kelompok. Nah, jadi punya kewajiban kayak misalnya model koperasi kecil-kecilan, tapi di kelompoknya masing-masing. Jadi menyisihkan uang misalnya 20.000 ditaruh di kelompok tersebut, dititipin sama bendahara. Jadi di kelompok tersebut tuh ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Nah itu di bendahara yang terus uang tersebut apabila butuh modal usaha, butuh untuk kebutuhan yang urgen, itu bisa digunakan untuk barang-barang. Ini cara pembayarannya adalah dicicil setiap kali pencairan, atau kalau dia sudah pencairan punya uang dibayarkan. Nah itu ada kalau saya waktu di Lampung Selatan. Jadi itu pasnya sampai dengan mau 5 juta. Kasnya itu. Karena ada kewajiban, jadi mereka mau membayarkannya. Mau harus bayar. Iya, ada targetnya. Ada targetnya. Terus dia punya, kalau misalnya dia minjam atau segala macam, dia juga ada kayak kompensasi, harus menyisakan beberapa jadi sebagai biaya administrasi. Nah itu jadi yang akhirnya berkembang dan akhirnya bisa yang punya warung kurang modal bisa minjem dulu di situ. Terus kalau misalnya dia mau buka usaha, mau mulai bisnis apa gitu, mau dagang apa gitu, dia bisa menggunakan itu. Sampai dengan kebutuhan anaknya, sepatunya tiba-tiba rusak atau sepatunya tiba-tiba hilang, ibunya nggak punya uang, itu bisa dibeli. Jadi di Lampung Selatan seperti itu. Saya tuh 11 tahun di Lampung Selatan, makanya udah bisa kayak gitu. Dengan mulai, baru mau mulai, masih balita di sini, masih Bulan ini ya Pak, udah mulai. Insya Allah mudah-mudahan di bulan ini kita bisa mulai mengerjakan, karena kan harus menyesuaikan diri dengan lokasi, membaca keadaan masyarakatnya itu butuhnya apa, potensinya apa. Nah itu harus kita pelajari dulu. Setelah itu barusan kita bisa membuat formulasi kan bagaimana membuat. Saya benar-benar doanya ya, lancar semua, kita bisa membantu benar-benar mengentaskan kemiskinan. Tapi sebenarnya tadi kan sudah Ibu singgung ya, kalau misalnya banyak masyarakat penerima itu yang kayak manja gitu. Tapi selain dari manja itu, ada nggak sih Bu tanggapan yang justru negatif dengan adanya bantuan itu? Mungkin kayak, alah uang cuma segini buat apa, atau gimana gitu. Soalnya saya sempat dengar cerita, bahkan dengar secara langsung sendiri bahwa kayak uang segini ini buat apa gitu. Oh iya. Gitu kan. Padahal kan kalau misalnya yang Ibu bilang tadi, maksudnya kayak tujuan utamanya itu bukan untuk modal usaha saja, tapi untuk menjadi motivasi untuk pendidikan anaknya gitu kan. Kadang Ibu pernah nggak menemui apa sih tanggapan masyarakat yang justru beda gitu loh, negatif atau bagaimana? Karena kalau dikasih gift bentuk apapun, ini senang aja ya, happy aja ya. Tapi memang benar ada nggak menutup ya, karena nominalnya itu ya tadi saya bilang, kalau mengentaskan kemiskinan itu minimal itu 1 bulan tuh dikasih 10 juta. Nah itu kayaknya sama kaya mendadak semua ya. Tapi ini rupanya untuk satu KPR yang paling kecil aja, anak SD itu, anak usia SD, bantuannya yang paling rendah 75.000 per apa? Per bulan ya. Per 1 bulannya itu 75.000 tuh. Bayangin Mbak, bener kan? Anak SD. Anak SD Mbak Dibayarkan 2 bulan. bener kan kalau ada yang ngomong uangnya kekecilan? Iya, uang segitu sampai di mana gitu. Sampai di mana untuk apa gitu ya? Kalau saya menemukan di lapangan sih yang ngomong langsung tuh nggak ada. Soalnya kalau ngomong langsung sama saya, Kan saya ada dikembalikan saja ya, gitu. Saya alihkan aja ya, gitu. Kalau di lapangan ada nggak Bu yang menyepelekan kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada yang menjelaskan. Dari awal Ibu sampai dengan saat ini, hari ini nggak ada yang Nggak pernah bicara yang seperti itu. nggak ada yang berbicara langsung seperti itu. Kalau dengar selentingan gitu nggak dengar juga. Aman. Nggak ada yang seperti itu. Jadi yang tadi nilai bersyukurnya mungkin. Oh iya. Jadi bersyukurnya itu yang tinggi.
mungkin juga karena ini ya, mereka merasa bahwa tidak melakukan hal apa-apa. Iya, dikasih Iya. duit. Nah, tiba-tiba dikasih duit 75.000 itu kalau orang bekerja seharian Capek banget. capek banget. Sehari bekerja dari pagi sampai sore menggunakan tenaganya meninggalkan keluarganya dapat 75.000. Kalau dibandingin dengan buruh yang paling rendah itu apa sih, Bu? Nilainya berapa? 30.000, 45.000. Jadi itu di sini yang di Bangau Iya, 40. 40.000 pekerjaannya seperti apa? Yang orang tua sekarang ya Satu jam berapa? dari jam 8 pagi sampai jam 5 Sore. sore. Oke, jadi ada KPM kami yang kerja di sebelah, di sebelahnya ada toko kue, Bangau Kitchen itu yang masyarakat sini, termasuk KPM saya juga bekerja di situ. Itu satu hari aja dari jam 8 sampai jam 5 sore dapat 40.000. Nah itu bekerja ya. Iya. Nah ini kalau dikasih cuma-cuma 75.000, nah itu mudah-mudahan alhamdulillah. Alhamdulillahnya tahu cara berterima kasih. Mereka tahu berterima kasih dan tahu bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu, mudah-mudahan ya. Dulu lebih kecil lagi dari itu, Mbak. Awal-awal lebih kecil lagi dari 75.000. Makanya mereka itu sebenarnya udah meningkat. 2020 ini ada peningkatan. Jadi jadi bantuan langsung tunai yang bersyarat ini khusus untuk program PKH, program keluarga harapan, itu jenjang nominalnya berbeda dari yang balita, ibu hamil, anak SD, SMA, SD, SMP, SMA, lansia dengan disabilitas itu nominalnya berbeda-beda. Dan pada setiap tahun, bukan setiap terus naik terus enggak ya, ada beberapa peningkatan. Jadi dari awal 2011 nilainya seberapa sampai sekarang di 2024 itu nilainya berbeda. Mungkin Mbak bisa searching ya, tolong cari kalau misalnya butuh. Dulu tuh komponennya apa aja. Dulu tuh masih 5 komponen, belum sampai 7. Masih 4 komponen, belum sampai saat ini 7. Nominal juga masih kecil, masih jumlahnya lebih rendah daripada yang di tahun 2024 ini. Jadi itulah bentuk dari pemerintah untuk lebih peduli bagaimana caranya supaya memotivasi ibu-ibu ini supaya bisa menyekolahkan anaknya. Kayak gitu. 7 komponen tadi itu apa aja, Bu? Yang Ibu tahu? Anak ibu hamil, terus anak balita 0 sampai 6 tahun ya, terus anak sekolah SD. Jadi sebenarnya gini, ada 3 komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu ibu hamil sama balita. Terus ada komponen pendidikan. SD, SMP, SMA. Terus ada komponen kesejahteraan sosial, lansia dengan disabilitas. Jadi itu syaratnya itu adalah 7 itu. Jadi selain orang tersebut, kalau yang dapat BLT bantuan langsung tunai adalah orang miskin, tapi karena ini syaratnya harus ada 7 itu di dalam orang tersebut. Jadi dia harus dalam satu keluarga tersebut harus punya ibu hamil minimal, harus punya minimal anak balita, atau punya anak SD bersekolah ya SD, SMP, SMA, atau di rumah tersebut ada lansia, disabilitas. Jadi di bawahnya itu masih banyak lagi syarat-syaratnya yang lain. Makanya kenapa dibilang BLT-nya bersyarat. Berarti dulu sebelum bersyarat Yang gimana? Yang itu, yang BLT kompensasi BBM. Siapa aja semua orang dapat. Tapi kalau situasinya lagi genting aja, dikasih. Sekarang juga ada yang lagi genting aja dikasih itu. Kayak bantuan yang kemarin, minyak goreng yang lagi mahal. Oh iya, BLT minyak goreng. Terus yang minyak goreng El Nino itu yang kekeringan. Kita sempat kemarau beberapa bulan panjang kemarin itu El Nino. Terus ada yang BBM juga ada. Yang BBM juga ada. Maksud jadi yang minyak goreng, bahan bakar bensin naik dengan El Nino. Nah, itu yang tidak bersyaratnya ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada syarat. Tetap aja syaratnya harus kemarau. Janganlah udah lagi lah.
Korea itu jadi kompensasi juga kan ya. Situasional. Kondisinya saat itu. Iya. Wah, kita dapat banyak banget ilmu nih teman-teman dari Bu Ari dan juga Bu Fatima. Jadi semoga menjadi itu wawasan. Iya, Nanti bisa bantu tahu juga kalau ada yang nanya tentang bantuan sosial. Oh, iya. Itu tidak sembarangan orang miskin. iya, karena jujur sebelumnya kami tuh ada kayak diskusi gitu kan Bu di kelas ya. Dan kami tuh mempertanyakan sebenarnya kok bisa BLT ini udah dari lama loh, tapi kenapa kok sama sekali nggak terlihat perkembangan yang signifikan? Ya ternyata penyalahgunaan, maksudnya pemerintah ini tuh ngasih uang ke masyarakat yang membutuhkan itu tuh bukan sebagai cuma-cuma modal usaha, tapi sebagai memotivasi kan untuk mereka tuh jadi berkembang aja, tapi nyatanya malah uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Karena memang sebenarnya di lingkungan kami ini cukup miris ya Bu, maksudnya kami kan tinggal di lingkungan perkuliahan ya, dengan ibaratnya ya sebisa mungkin kami berpakaian rapih lah gitu, tapi nggak jarang banget kami sering banget menemukan bahwa ada anak-anak kecil yang mungkin sekitar umur 10 atau 11 tahun tuh maaf yang ngomong berpakaiannya tidak rapi begitu. Dan ketika ketika kami kuliah, maksudnya kuliah itu kan pendidikan yang bisa dibilang tinggi gitu ya, nggak semua orang bisa kuliah gitu. Nah, anak-anak yang seumuran segitu malah ketika kami kuliah berada di jam-jam sekolah, mereka malah berdagang, mereka Jualan keliling. Loh, mana yang katanya ada BLT dari pemerintah begitu. Tapi jangan salah juga ya Mbak, yang mendapatkan bantuan itu selain dia adalah masyarakat miskin dan bersyarat, dia juga harus orang yang benar-benar memiliki identitas di tempat tersebut. Jadi terdata. Jadi bukan orang, mohon maaf kalau yang main ke Bandar Lampung jadi gelandangan di Bandar Lampung, maaf ya. Benar atau dari apa namanya tempat Mbak datang ke sini itu nggak bisa. Nah jadi yang kelihatan itu kita harus pelajarin lagi, dia itu siapa, tinggal di mana, terus kenapa kok dia nggak dapat bantuan itu, apakah dia itu tidak aware dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, dengan pemerintahan yang ada di dalam desanya, sampai dengan dia tidak mendapatkan bantuan. Nah, itu kita harus pertanyakan lagi sampai dengan situ, kelengkapan berkasnya itu sampai mana. Jangan-jangan dia itu adalah anak dari bapaknya yang nikah dengan ibu yang ini sampai nanyain kakaknya juga. Nanti tercatat di kakak siapa tuh, bingung. Nah, kayak mana cara kami ngasih bantuan? Soalnya bantuan ini bukan keluar dari kantong sendiri. Kalau keluar Harus dilaporkan ya, harus Bu. dilaporkan. Ada birokrasi. Benar. Jadi jangan mentang semua orang miskin itu dapat bantuan. Tanggung jawab kita. Itu juga kamu udah melakukan apa dan sampai dengan bisa nggak bertanggung sama bantuan sosial gitu. Kalau dia baik-baik aja ada di tempat yang baik, nggak nomaden, dia bertempat berdomisili yang baik, melakukan semua aktivitas yang baik, itu insya Allah Dibantu ya. dapat bantuan. Karena kami tahu kami punya kewajiban untuk satu kelurahan tersebut siapa yang miskin itu harus mendapatkan bantuan, apalagi dengan pemerintahan wali kota kita ya, yang gatel banget kalau ngeliat orang miskin. Langsung ditanyain Pak Lurahnya siapa gitu, kok nggak dapat bantuan gitu. Terus tadi saya ada sedikit lupa tuh, ada yang bertahun-tahun dapat bantuan itu aja gitu, nggak rampung-rampung gitu. Karena kami merasa belum tuntas. Coba Mbak, saya mau tanya, istilahnya kayak gini, Mbak punya pupuk 1 karung, sedangkan yang harus dipupuk itu ada 10 hektar pohon karet misalnya. Pupuk itu cuma bisa untuk memupuk 10 batang. Mbak pilihannya apa? Apakah pupuk 10 batang itu untuk 10 batang yang 1 karung itu dibagi dikit-dikit untuk 10 hektar, atau Mbak 10 itu pupuk 1 karung itu saya mau fokusin di 10 batang ini, 10 supaya 10 batang ini bagus, menghasilkan, daripada saya bagi semua tapi nama pilihannya yang mana? Fokus ke 10 Jadi batang kementerian itu. ini yang mau dibantu banyak, anaknya banyak, jadi punya pohon karet 10 hektar, sedangkan pupuknya itu cuma 1 karung. Jadi fokus dulu. Nah, jadi dia itu fokus untuk yang bisa dibantu dengan dia.
kalau dia ratain semua dan tapi ini coba dibagiin 75.000 semua, ya kan? Bagaimana hasilnya? Nah jadi filosofinya itu kayak gitu. Jadi kalau kok itu aja sih yang dapat, karena dia belum selesai. Kalau dia udah selesai, udah bisa mentas, udah bisa rampung, paling tinggal, kan dia akan tinggal, dia akan seleksi alam sendiri kok. Dia akan berhenti sendiri. Kalau anaknya sudah nggak ada sekolah lagi yang SMA, dia harus berhenti kan mau nggak mau. Nah kami punya kuota, punya tempat untuk bisa menerima orang lain yang baru, punya pupuknya nambah lagi ya kan. Yang ini udah nggak harus dipupuk, udah sehat. Bisa gantian Bisa gantian ke yang pohon yang ke-11, bisa gantian ke pohon yang 12. Daripada itu pupuk dapat bagi lagi, bagi lagi. Jadi malah Gak ada yang jadi tambahannya, pohon mangganya gak berbuah semua. Jadi yang kita fokusin di 10 pohon mangga itu, pohon mangga itu berbuah dengan baik, tumbuh dengan baik, menghasilkan hal baik. Nah barusan kalau udah selesai kan punya hasil juga ya. udah punya hasil juga ya kan. Udah kelihatan sehat nih. Ini pohon mangganya itu pohon karetnya 10 hektar tuh lagi kredit semua. Sakit semua. Sehari kan. Iya. Begitu udah sehat, oh ini nggak usah harus diperhatikan lagi, nggak usah mesti pupuk lagi, gantikan tinggal. Kayak gitu. Jadi pola pikirnya juga kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, dia belum rampung, nah dia kemudian kamu sudah datang tidak akan dapat. Gitu kan ya. Ini benar-benar membuka pikiran ya. Kami yang tadinya berpikir dengan persepsi kami sebagai masyarakat, akhirnya mendapatkan penjelasan dari dinas sosialnya langsung. Kita tahu nih gimana ternyata prosedur penerimaan bantuan tersebut gitu. Jadi sebenarnya pasti pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ya kembali lagi pola pikir dan sumber daya manusianya itu memang sulit sekali. Makanya kita dibilang Indonesia akan maju, Indonesia akan cemerlang di tahun Indonesia Emas 2045. Biar yang ini yang tadi disampaikan punah dulu, hilang dulu oleh perkembangan zaman. Nah, yang akan baru bisa terwujud. Nah, Indonesia Emas di situ. Makanya tujuannya supaya ini rampung dulu selesai, anaknya muncul, muncul. Nah, itu yang akan mengantarkan di 45 akan emasnya di situ. Jadi yang membuat Indonesia maju itu sebenarnya bukan masyarakat yang kaya, tapi masyarakat yang berpendidikan. Iya, kita akan meningkatkan pendidikannya melalui banyak sektor yang akan kami Kalau pendidikan ini pola pikirnya juga akan berubah. Iya. Dan kita coba dilakukan riset deh, ibu-ibu yang itu, ya kalau kita omongin itu, pendidikannya apa? Lulus SD. Nanti kalau kira-kira ibu-ibu yang berikutnya di lulusan SMA atau sudah mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi dari SMA, nanti silakan masih deh, kayak gitu. Jadi nggak seperti minum obat yang langsung terasa sehat gitu. Nanti proses masih nungguin sampai dengan Makasih banget Bu udah dikasih ilmu sebanyak ini. Jadi teman-teman pasti juga keisi nih setelah ini. Jadi sebenarnya kita tuh juga nggak cuma boleh berpikir dari persepsi kita doang, kita juga harus melihat dari sisi yang sebelahnya. Pasti pemerintah itu sudah berupaya sebaik mungkin. Cuma kembali lagi bagaimana sumber daya manusianya dan berkas-berkasnya ya, domisilinya. Kemarin itu sempat kita tuh ngebahas tentang kemiskinan di Jakarta. Jadi kenapa kota sehebat Jakarta justru lingkungan kumuhnya tuh kumuh banget gitu, dan itu sebenarnya bisa dipertanyakan, mungkin orang-orang yang tinggal di situ tuh adalah orang-orang yang domisilinya entah dari kota mana. Jadi kan pemerintah nggak bisa menjamah untuk memberikan bantuan kepada mereka karena berkas-berkasnya bukan dari Jakarta sendiri. Bagaimana caranya gitu ya kan? Kalau dia bukan terdaftar sebagai warga domisili situ. Seperti itu. Mudah-mudahan mindset mereka pada berubah, sehingga mereka lebih tertib administrasinya. Karena itu juga baik untuk dirinya. Ada apa-apa juga pendidikan dirinya sendiri. Orang taunya berangkat kerja cari uang, padahal kamu tinggal di kota itu juga, pemerintah harus tanggung jawab dengan kamu ada di situ. Benar. Banyak sekali kan. Nggak usah cuma makannya, sampahnya. Dia beli nasi bungkus, beli pagi-pagi beli nasi uduk aja, sampahnya buat pusing kita ya kan. Kalau cuma dia sendiri sih nggak masalah. Kalau satu keluarga ya udah 4 lagi sampahnya. Masak super mie satu-satu aja udah 4 bungkusnya. Makanya harus yang kayak gitu untuk dikit-dikit
mudah-mudahan dari generasi muda, mbak-mbaknya semuanya membuka pola pikir masyarakat kita semua bahwa kita itu bukan dampak yang kita hasilkan itu bukan cuma untuk kita sendiri tapi untuk semua bareng-bareng. Sehingga ayo mulai untuk bisa melakukan perubahan dari diri sendiri sekecil apapun, walaupun itu cuma bangun pagi Ya. bangun pagi, bangun jauh lebih pagi, nggak usah jauh-jauh deh sampai mau bekerja, belajar atau sampai kemana-mana. Mudah-mudahan dari situ aja bisa merubah kita semua di Indonesia. Kita kan sama-sama cinta dengan Indonesia. Amin. Semoga Indonesia benar jadi Indonesia emas. Iya. Oke, mungkin cukup ya diskusi kami ya. Keren banget, pokoknya saya senang banget bisa diskusi sama Bu Arin juga Bu Fatima. Ada butuh apa lagi? Iya, terima kasih. Nggak ada yang ditanyakan juga. Ya makasih banget udah memberikan kami kesempatan untuk ngobrol banyak. Terus mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Hari Senin. Ada tiba-tiba. Penting aman. Iya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga apa yang kami obrolkan kali ini bakal menambah wawasan dan membuka pikiran teman-teman untuk bisa lebih berkembang lagi pola pikirnya. Saya dan teman-teman, Bu Arin juga Bu Fatima mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.